Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Audriana dari kelas 3I. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai analisa regresi linier berganda antara IHSG LQ45 terhadap JII. Baik, sebelum masuk kepada perhitungan dan pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu IHSG, LQ45, dan JII. Jadi, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan adalah indeks yang menunjukkan pergerakan harga saham perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Nah, perubahan nilai IHSG ini menunjukkan apakah pasar saham secara keseluruhan sedang naik atau turun. IHSG dihitung dengan menggunakan metode kapitalisasi pasar, yaitu dengan membandingkan total nilai pasar saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada waktu tertentu. Kemudian LQ45. LQ45 adalah indeks yang berisi 45 saham perusahaan terpilih di Indonesia dengan likuiditas tertinggi dan kapitalisasi pasar terbesar yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Kemudian JII atau Jakarta Islamic Index adalah indeks yang terdiri dari saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Saham-saham yang termasuk pada JII ini harus memenuhi kriteria tertentu seperti tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, alkohol, dan perjudian. Ya, kemudian pada perhitungan kali ini komponen datanya itu ada 50 data, yaitu periode dari Januari tahun 2015 sampai Februari tahun 2019. Ada IHSG atau X1 sebagai koefisien yang pertama, dan ada LQ45 atau X2 sebagai koefisien kedua, dan ada JI sebagai konstanta. Kemudian untuk perhitungan kami menggunakan Maaf, untuk perhitungan saya menggunakan Microsoft Excel, yaitu didapatkan B0, B1, dan B2 menggunakan perhitungan inverse matrix, dan didapatkan B0 sebesar 142,3527, B1 sebesar min 0,1161, dan B2 sebesar 1,2935. Dan dari hasil perhitungan tersebut bisa kita dapatkan persamaan dari regresi linier bergandanya, yaitu YTP sama dengan 142,3527 min 0,1161 plus 1,2935 X2. Nah, dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa konstanta sebesar 142,3527 menunjukkan jika nilai IHSG dan LQ45 nol, maka nilai dari JII adalah 142,3527. Kemudian nilai dari koefisien X1 yang sebesar min 0,1161 itu menunjukkan jika IHSG meningkat 1 poin, maka JII menurun sebesar 0,1161 poin. Untuk itu, dapat simpulkan bahwa antara IHSG dan JII ini berbanding terbalik. Kemudian nilai koefisien X2 sebesar 1,2935 menunjukkan jika LQ45 meningkat 1 poin, maka JII akan bertambah sebesar 1,2935 poin. Dan antara JII dan LQ45 itu berbanding lurus. Kemudian didapatkan perhitungan lain juga, yaitu JKR, JJY, S pangkat 2, dan S, yaitu JKR sebesar 114.898,1761, kemudian JJY sebesar 136.370,9823, dan ada S pangkat 2 sebesar 456,868 sekian, dan ada S sebesar 21,374 sekian. Kemudian di sini ada koefisien relasi dan koefisien determinasi. Dari hasil perhitungan juga didapatkan R pangkat 2, adjusted R pangkat 2, dan juga R.
Koefisien korelasi atau R didapatkan sebesar 0,9178 dan berdasarkan tabel tingkat hubungan, berarti korelasi antara IHSG dan LQ45 berada pada kriteria sangat kuat karena ada pada interval 0,80 sampai dengan 1. Kemudian untuk koefisien determinasi atau R pangkat 2 yang sebesar 0,8425 ini menunjukkan bahwa presentasi pengaruh dari IHSG dan LQ45 terhadap JII itu sebesar 84,25%, yang berarti sisanya atau 14,75% dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian ini ada hasil hipotesis. Jadi dari perhitungan juga didapatkan T hitung 1, T hitung 2, T tabel, F hitung, dan juga F tabel. Nah, kriteria dari uji T adalah H0 diterima jika T hitung berada di antara atau sama dengan min T tabel dan T tabel. Kemudian H0 ditolak jika T hitung lebih kecil atau kurang dari min T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Dan berdasarkan uji T didapat bahwa T hitung 1 itu sebesar min 6,347 dan T tabel sebesar 2,011. Karena T hitung kurang dari min T tabel, maka secara parsial IHSG berpengaruh negatif signifikan terhadap JII. Untuk itu H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian T hitung 2 sebesar 10,019 lebih besar daripada T tabel sebesar 2,011. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial LQ45 berpengaruh signifikan terhadap JII. Maka dengan itu H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian berdasarkan uji F hitung sebesar 125,745 dan F tabel sebesar 3,1950. Dengan itu, maka F hitung lebih besar daripada F tabel, yang berarti secara kriteria dari uji F, secara simultan berpengaruh, berdasarkan kriteria uji F, itu berarti JII secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IHSG dan LQ45. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Kemudian ini ada grafik grafik IHSG terhadap waktu, LQ45 terhadap waktu, dan juga JII terhadap waktu. Sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.